keluarga besar Polri yang saya hormati, guna menghadapi tugas Polri yang semakin berat, individu anggota Polri dan kelembagaan Polri harus terus berinovasi, harus semakin adaptif, responsif, dan bertransformasi menjadi institusi modern dan bersinergi dengan TNI, kementerian, dan lembaga-lembaga dalam menjalankan tugasnya. Saya perlu mengingatkan, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh rakyat, harus dirasakan oleh masyarakat. Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga Kamtibmas, jadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir, harus taat prosedur dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video saya kali ini saya mau mengulas tentang kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, terutama pihak kepolisian. Nah, kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, dan ini terkesan para aparat penegak hukum ini lamban dalam menangani sebuah kasus. Ada yang terkesan lamban, ada pula yang terkesannya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kilat. Kenapa saya katakan demikian? Kita tahu ketika heboh dengan cuitan Roy Suryo yang mengunggah foto stupa Candi Borobudur, di mana pada stupa tersebut ditempel wajah Presiden Joko Widodo, dan itu sangat jelas menghina umat Buddha. Tetapi sampai saat ini terlihat adem-adem saja. Kesannya polisi sepertinya takut untuk menangkap Roy Suryo. Dan itu berbanding terbalik dengan kasus Holy Wings, di mana menurut kepolisian bahwa itu adalah sebuah penistaan agama. Bahwa promosi yang dilakukan oleh Holy Wings tentang siapa yang bernama Maria dan Muhammad, itu polisi gerak cepat, bahkan langsung menetapkan 6 tersangka sekaligus. Nah, mungkin belajar dari kasus ini. Jadi baru-baru ini saya lihat di podcastnya Om Deddy Corbuzier, ada 2 orang. Kesannya orang ini mereka tidak percaya lagi dengan pihak kepolisian. Jadi mereka ini mempunyai masalah, tetapi yang mereka lapor ini bukannya di kepolisian, mereka melaporkannya di Om Deddy Corbuzier. Mungkin mereka belajar dari persoalan-persoalan yang sudah terjadi, yang tidak ditangani oleh pihak kepolisian. Dan ini menurut saya sangat miris sekali. Ini terkesan seperti kasus ini tebang pilih. Kalau yang mayoritas buat, ya biasa-biasa saja. Tetapi kalau minoritas yang buat, mereka begitu cepat. Bahkan baru-baru ada kasus anak seorang kiai yang melakukan pencabulan. Itu toh kasusnya adem-adem saja. Ya mungkin karena dia anak seorang kiai kali ya. Dan saya merasa bahwa pihak kepolisian Republik Indonesia ini sedang dalam masa-masa suram. Kenapa saya katakan demikian? Seperti awal pernyataan saya tadi, kesannya seperti menebang pilih kasus. Saya kira penunjukan Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu mungkin niatnya agar
menyelesaikan semua kasus yang ada tanpa memilih, tanpa melihat dia ini mayoritas atau bukan. Tetapi sepertinya Bapak Presiden Jokowi salah memilih. Kalau kita berkaca pada kasus-kasus yang sedang terjadi. Dan sampai saat ini, saya melihat kasusnya Roy Suryo ini sepertinya jalan di tempat. Tidak ada progres sama sekali. Polisi juga kelihatannya takut untuk memproses Roy Suryo karena diduga kuat ada orang di belakangnya. Saya pribadi melihat bahwa kepolisian di bawah kepemimpinan Bapak Listio Sigit Prabowo ini gagal membawa kepolisian Republik Indonesia menjadi lebih baik. Laporan-laporan dari masyarakat juga dicuekin dan terkesan tidak terlalu ambil pusing oleh mereka kalau itu berkaitan dengan minoritas. Umat Buddha yang diwakili oleh sang pelapor saat ini tidak mendapatkan kejelasan atas status hukum Roy Suryo yang adalah mantan menteri sekaligus orang yang diduga mengambil panci di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, kasus Roy Suryo ini membuat kita melihat bahwa polisi tidak presisi dan justru membuat harga diri polisi hancur karena mereka harus merevisi dan mengklarifikasi bahwa akun Twitternya Roy Suryo yang awalnya katanya sempat disita menjadi tidak disita. Ini kan konyol sekali. Masa urusan yang begini harus revisi? Nah, terkait yang tadi saya sampaikan ada dua orang korban yang diduga adalah korban pelecehan oleh orang-orang yang pernah masuk TV. Jadi mereka ini kan diundang atau hadir dalam acara podcastnya Om Deddy Corbuzier. Mereka kelihatannya berbicara sambil menangis di hadapan Deddy Corbuzier. Mereka mengatakan bahwa adanya pelecehan seksual yang dilakukan. Pertanyaan saya, kenapa mereka ini seolah-olah melaporkan ke Deddy Corbuzier tanpa lewat jalur hukum yang benar? Ya, kita tahu kan ada kepolisian. Lalu apa yang membuat mereka ini lebih memilih untuk diundang dan menerima podcast dari Om Deddy Corbuzier? Apakah karena masalah ketidakpercayaan rakyat kepada institusi kepolisian? Inilah yang menjadi PR besar bagi Bapak Listio Sigit Prabowo. Sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan mayoritas, tapi mereka ini seolah-olah begitu ditakuti oleh kepolisian. Dan yang paling parah adalah anak Kiai Jombang yang menjadi buron atas kasus pencabulan. Sampai sekarang orang ini tidak ditangkap karena polisi lemah dan mereka tidak bisa bergerak menangkap anak dari Kiai Jombang ini. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa polisi lemah terhadap kaum mayoritas. Jadi sepertinya Bapak Jokowi ini salah memilih Listio Sigit Prabowo yang mewakili kaum minoritas untuk mengurus kasus-kasus yang kebanyakan dilakukan oleh mayoritas. Kita tahu bahwa ada kasus yang sedang heboh saat ini, yaitu aksi cepat tanggap. Itu sampai sekarang pun tidak terlalu banyak reaksi dari polisi.
Padahal dana tersebut diduga kuat mengalir ke terorisme dan juga ke gak benar. Yang tentunya melakukan endorse terhadap lembaga ACT. Artinya banyak kasus. Lalu apakah hanya kasus-kasus yang saya sebutkan tadi? Yang jelas tidak. Masih banyak sekali. Tapi ya saya tidak perlu harus membahas semua kasus yang ada. Kalau kita membahas semua kasus yang ada, mungkin sampai dunia ini kiamat juga tidak akan selesai. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sudah begitu rendah dan hina. Jadi apanya yang presisi? Karena kalau presisi tanpa akurasi, itu adalah omong kosong.